Konnichiwa minasan, ketemu lagi sama Kak Bias di episode untuk kali ini. Di pertemuan 3 ini kita akan membahas mengenai akar kebudayaan, bagaimana pandangan budaya mengenai kehidupan. Ada banyak banget sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, tapi seperti biasa saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian yang kira-kira penting untuk saya jelaskan kepada kalian. Bagian lain mungkin kalian terpaksa baca sendiri ya, karena materinya panjang banget. Dan materi ini sebenarnya kita bisa spend sampai ke 2 pertemuan, tapi kita akan coba usahakan 1 pertemuan udah selesai. Oke. Yang pertama, saya akan membahas tentang world view atau pandangan dunia. Nah, materi-materi hari ini jangan lupa saya ambil semuanya dari bukunya Samovar, yaitu Communication Between Cultures atau komunikasi antar budaya. Nah, saya akan bahas dulu salah satu definisi mengenai pandangan dunia dari Peoples and Bailey. Peoples and Bailey di dalam bukunya Samovar mengatakan bahwa pandangan dunia adalah cara bagaimana seseorang itu menginterpretasikan realitas dan sebuah kejadian, termasuk bagaimana pandangan terhadap diri mereka sendiri dan bagaimana mereka menghubungkannya dengan dunia di sekitar mereka. Misalnya gini, setiap orang itu akan punya cara memandang dunia yang berbeda-beda. Kenapa bisa beda? Itu tergantung sama banyak hal, entah nanti keluarga, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail di belakang. Tapi kalau misalnya kita mau bahas kenapa sih orang itu bisa menginterpretasikan satu kejadian beda-beda, kita langsung masuk ke contohnya aja dulu ya. Misalnya gini, ketika kalian bangun pagi, lalu kalian mau berangkat kuliah, atau kalian mau pacaran mungkin sama kekasih kalian, atau kalian mau jalan-jalan sama teman-teman, tapi tiba-tiba hujan turun deras. Hujan itu kan merupakan satu kejadian. Nah, ketika kalian menghadapi hujan, padahal kalian mau jalan-jalan, interpretasi apa yang ada di kepala kalian? Mungkin ada di antara kalian yang akan bete, misalnya, ya elah hujan, terus nanti basah-basah dong, atau gagal ya jalan-jalannya, nggak bisa kencang deh. Tapi ada juga mungkin yang diantara kalian yang menganggap bahwa wah hujan berarti ini hari baik, oh hujan berarti hari ini kita akan diberikan rezeki yang baik, misalnya kayak gitu. Setiap orang akan punya interpretasi yang beda-beda terhadap satu kejadian. Itu salah satu definisi mengenai world view. Nah, dari apa yang kita interpretasikan tersebut, kemudian kita juga bisa menghubungkan dengan diri kita sendiri juga sebenarnya. Dari misalnya tadi kejadian hujan, lalu hubungannya kita jadi nggak bisa jalan-jalan, lalu akhirnya kita bete, lalu akhirnya bisa jadi kita menganggap bahwa gue adalah orang yang tidak beruntung hari ini. Atau justru sebaliknya, hari ini hujan berarti mungkin jalanan akan lebih sepi, mungkin suasana jadi lebih adem, nggak panas, dan kemudian saya bisa jalan-jalan bersama teman-teman dengan kondisi yang lebih menyenangkan. Berarti saya beruntung ya hari ini. Itu salah satu bagaimana perbedaan seseorang bisa memandang dunia itu berbeda-beda. Itu definisi yang pertama ya, menurut People dan Bailey. Nah, berikutnya kita akan bahas definisi yang kedua mengenai pandangan dunia menurut Ishii, Koch, dan Klopp. Ini juga ada di dalam buku Samovar yang kalian pegang. Nah, kalau menurut Ishii, Koch, dan Klopp, pandangan dunia itu merupakan orientasi budaya tentang Tuhan. Itu yang pertama, orientasi budaya tentang Tuhan. Setiap budaya akan punya orientasi yang berbeda-beda tentang Tuhan. Ada yang menganggap bahwa Tuhan itu hanya satu. Ada yang menganggap bahwa Tuhan itu banyak, berbeda-beda, namanya, tampilannya. Ada yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak bisa dideskripsikan. Ada yang menganggap Tuhan itu bisa ada wujudnya, kita bisa melihat wujudnya. Makanya ada beberapa budaya atau agama yang ada patungnya mungkin yang bisa kita lihat, bisa kita sembah, ada gambar-gambar dari dewa-dewi yang mereka sembah. Itu salah satu contoh aja. Tapi ada juga agama yang mungkin mereka tidak bisa mendeskripsikan bagaimana wujud dari Tuhannya.
Ada yang menganggap bahwa Tuhan itu sangat kuasa, hanya satu, tidak ada kekuatan lain selain satu Tuhan tersebut. Tapi ada juga yang punya pendapat berbeda tentang agama atau tentang Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait juga tentang humanity atau tentang humanisme. Beda budaya, beda pandangan, maka ya pandangan tentang manusianya juga beda. Ada yang menganggap bahwa kita ini semua setara, kita ini semuanya equal, rata, mau laki-laki mau perempuan sama, mau kulitnya putih, hitam, atau misalnya kuning atau mungkin coklat, itu semua kita sama. Tapi ada juga yang merasa bahwa manusia itu ya punya golongannya sendiri-sendiri, beda warna kulit, mungkin beda karakter, mungkin beda kasta, atau mungkin beda statusnya di masyarakat. Ada budaya pandangan dunia ada yang seperti itu. Lalu terkait juga misalnya tentang alam, pandangan dunia itu akan sangat mempengaruhi tentang alam. Ada misalnya nanti kita akan bahas juga yang menganggap bahwa alam adalah teman kita, alam itu harus dijaga. Ada yang menganggap bahwa alam itu harus dimanfaatkan dan dieksploitasi seluas-luasnya demi kepentingan manusia. Itu yang berikutnya ya, tentang alam. Lalu terkait juga dengan questions of existence, susah di bahasa Inggrisnya, atau pertanyaan tentang keberadaan. Kenapa sih kita ada di dunia ini? Beda pandangan dunia, maka jawaban tentang kenapa kita ada di dunia ini akan beda-beda. Coba kalian balik lagi, karena kita di Indonesia mungkin pandangan dunianya itu sangat erat dengan agama. Mungkin kalian bisa balik lagi, tanya ke agama kalian masing-masing, tanya ke diri masing-masing, sebenarnya apa sih tujuan saya lahir ke dunia ini? Kenapa sih kita harus ada di dunia ini? Pasti mungkin ada kesamaan, mungkin ada perbedaan antara satu agama dengan agama lainnya. Lalu yang berikutnya, pandangan dunia juga akan mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia ini, bagaimana kita melihat galaksi, universe, dan lain sebagainya. Apakah kita sendirian misalnya di sini? Apakah ada alien? Apakah mungkin kita alam ini diciptakan oleh Tuhan, atau alam ini terjadi begitu saja karena adanya misalnya teori Big Bang, atau gimana? Nah, beda pandangan dunia, maka pandangan mengenai hal tersebut tentang dunia kita itu juga bisa jadi berbeda. Lalu yang berikutnya, masalah moral dan ethical reasoning, masalah moral dan etis. Beda pandangan dunia ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana hal yang baik dan yang buruk mengenai kita, yang kita tahu ataupun yang kita yakini. Beda pandangan dunia, beda budayanya, maka mungkin hal-hal yang kita yakini akan beda ya. Mana yang baik, mana yang buruk, mungkin akan berbeda. Terus yang berikutnya, mengenai suffering dan juga death. Nah, mengenai penderitaan dan kematian, setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait kenapa sih ada yang namanya penderitaan di dunia ini, terkait dengan kematian. Ada budaya misalnya yang menganggap bahwa kematian itu merupakan satu akhir dari perjalanan kita di dunia. Ada yang menganggap bahwa kematian itu merupakan next step atau tahapan berikutnya dari kehidupan. Ada yang menganggap bahwa kematian itu ya sudah merupakan selesainya kita di dunia, lalu kita melanjutkan kehidupan kita di alam berikutnya, yaitu alam keabadian misalnya. Jadi beda pandangan dunia, maka pandangan mengenai penderitaan, kematian itu juga beda-beda. Nah, dan selain itu ada juga banyak sekali hal-hal terkait budaya atau persepsi mengenai berbagai macam hal yang bisa mempengaruhi kita terhadap pandangan kita mengenai dunia. Nah, itu yang harus kalian pahami sekali lagi, bahwa setiap orang di dunia ini itu punya pandangan yang beda-beda. Nah, kalian gak boleh lupa terhadap hal tersebut. Kita tidak boleh memaksakan. Ingat loh, pandangan kita dengan pandangan orang lain itu mungkin beda. Karena tadi ada punya pandangan yang berbeda tentang agama, tentang kebudayaan, tentang moral,
lalu tentang humanity atau tentang humanisme. Jadi sebelum kita judge orang lain, sebelum kita menilai orang lain, ada baiknya kita pahami dulu bahwa pandangan dunia dari setiap orang itu berbeda-beda. Nah, yang berikutnya saya akan membahas tentang apa sih pentingnya mengenai pandangan dunia ini. Ada 4 hal yang harus kalian pahami, yaitu persepsi terhadap perempuan atau terhadap wanita, persepsi terhadap alam atau nature, lalu persepsi terhadap bagaimana kita melakukan bisnis. Dan yang terakhir, pada akhirnya ketiga hal itu akan mempengaruhi bagaimana kita punya persepsi terhadap lingkungan lain atau hal-hal lainnya di dunia. Oke, kita lanjut membahas mengenai pentingnya pandangan terhadap dunia. Nah, yang pertama tadi saya sudah menyebutkan bahwa pandangan dunia ini sangat penting akan mempengaruhi persepsi kita mengenai wanita. Kenapa sih wanita? Kenapa sih nggak laki-laki? Nah, hal yang selalu menjadi bahasan nggak selesai-selesai adalah terkait mengenai kesetaraan gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Setiap budaya mereka memiliki pandangan mengenai kesetaraan ini juga beda-beda. Kalau misalnya kita trace back atau kita mundur nih ke sejarahnya, dari awal atau misalnya sudah lama sekali yang namanya perempuan itu dianggap tidak setara dengan laki-laki. Nggak setaranya itu di mana? Ya baik dari sisi pekerjaan, baik itu dari segi hak untuk mengelola keuangan atau mendapatkan haknya dari segi keuangan, atau misalnya hak terhadap tubuhnya sendiri. Nah, setiap budaya balik lagi akan punya persepsi yang beda-beda. Ada yang merasa bahwa perempuan itu ya nggak bisa equal dengan laki-laki, perempuan itu tidak lebih hebat dari laki-laki, dan perempuan itu misalnya harus nurut sama apa kata laki-laki, perempuan itu harus mengikuti apa kata orang tua atau apa kata ayahnya. Tapi ada juga budaya yang mungkin lebih mendukung ya dari kesetaraan terhadap wanita. Ada yang misalnya mereka tidak masalah perempuan itu punya pendidikan yang tinggi, tidak masalah perempuan menjadi pemimpin, atau tidak masalah atau mereka menerima ketika perempuan bahkan punya tanggung jawab lebih di dalam rumah tangga, atau justru perempuan yang punya power yang lebih di dalam rumah tangga. Ya beda-beda culture-nya. Misalnya gini deh, kalau kita di Indonesia mungkin kita masih bisa dibilang bahwa perempuan dan laki-laki belum benar-benar setara. Perempuan sudah lebih maju, sudah lebih dihargai, tapi dalam rumah tangga atau di pekerjaan dan lain sebagainya masih banyak laki-laki yang lebih dipercaya untuk memimpin. Masih dalam rumah tangga misalnya laki-laki yang diperbolehkan untuk melakukan poligami, untuk punya istri lebih dari satu. Tapi di budaya lain, misalnya di Nepal, mungkin saya pernah cerita juga ya, di sana justru beda, yang punya hak untuk memiliki pasangan lebih dari satu justru malah perempuan. Nah itu terkait dengan pandangan terhadap dunia juga. Kalau di sini pandangannya adalah laki-laki mungkin bisa lebih melindungi perempuan, jadi makanya bolehlah laki-laki punya istri lebih dari satu misalnya. Tapi kalau di Nepal, di sana kalau laki-laki punya istri lebih dari satu itu akan menyulitkan justru. Kadang untuk mengurus anak, satu orang anak itu butuh 5 orang bapak. Jadi di sana justru berbeda nih pandangan terhadap perempuan. Justru perempuan yang diperbolehkan untuk punya lebih dari satu suami. Nah itu terkait pandangan dunia terkait persepsi terhadap perempuan. Nah sampai sekarang masalah ini masih terus diperjuangkan oleh perempuan ya, karena belum semua perempuan di seluruh dunia itu punya hak yang sama, punya kesetaraan yang sama. Masih banyak loh di Indonesia aja, contohnya perempuan yang usianya masih di bawah umur tapi sudah dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya dengan alasan ya karena sudah remaja, sudah layak untuk menikah. Padahal mungkin dia punya masa depan yang lebih cerah kalau
dia melanjutkan dulu pendidikannya dan menikah di usia yang lebih matang. Oke. Jadi yang pertama yaitu persepsi terhadap perempuan. Yang berikutnya, pandangan dunia itu sangat terkait dengan persepsi mengenai alam. Tadi di awal saya sudah sempat singgung bahwa ada budaya yang merasa bahwa kita hidup ini bersama dengan alam, bahwa kita harus menghormati alam, bahwa kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan yang ada di alam. Tapi ada juga budaya yang merasa mungkin punya pandangan bahwa apa yang ada di alam ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan hidup manusia. Ada lahan ya kita pakai aja untuk bangun apartemen misalnya, ada lahan ya kita pakai aja untuk bikin lapangan parkir misalnya, padahal mungkin lahan tersebut lebih cocok kalau digunakan untuk hal-hal lain atau dibiarkan begitu saja menjadi daerah penghijauan misalnya begitu. Lalu yang berikutnya, pandangan terhadap dunia ini juga penting kaitannya dengan persepsi bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis. Nah, nanti mungkin saya akan selipkan satu contoh gambar ya, yang bisa kalian lihat. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar yang akan saya tampilkan ke kalian. Gambar ini saya ambil, ini bukan saya gambar ya, ini saya ambil, nanti sumbernya juga akan saya kasih. Gambar apa sih yang kalian lihat di sini? Kalau kita lihat di dalam gambar ini ada dua orang laki-laki berbadan besar, punya tato yang banyak sekali, lalu mereka bergandengan tangan. Seakan-akan mereka punya hubungan yang spesial, tapi mereka mau check-in ke hotel yang nama hotelnya adalah Christian Hotel. Saya nggak mau ngomongin tentang agama dulu ya di sini ya, tapi kalau kita lihat misalnya banyak agama yang masih menolak hubungan sesama jenis. Oke, kebetulan aja yang ada di gambar yang saya temukan ini ditulisnya Christian Hotel. Oke, jadi please tolong jangan marah dulu ya, ini hanya contoh saja. Nah, kalau misalnya nih si pemilik hotel itu sangat-sangat memegang aturan agamanya yang bilang bahwa laki-laki itu tidak boleh berhubungan dengan laki-laki, kira-kira ketika ada tamu seperti ini, seperti mereka ini datang ke hotelnya, diterima atau enggak? Belum tentu diterima loh. Atau bahkan di Indonesia pun misalnya kita sering sekali melihat hotel yang ditulis bahwa hotel syariah. Maka kalau Anda datang bersama pacar misalnya mau check-in, pasti nggak akan diterima sama mereka. Karena buat mereka yang boleh menginap di hotelnya itu adalah orang-orang yang sudah resmi menjadi suami istri atau memang misalnya saudara atau memang muhrim, itu baru mereka bisa terima. Itu contoh bagaimana pandangan dunia itu akan mempengaruhi kita menjalankan bisnis kita. Dan ini bukan cuma sekedar hotel, tapi juga misalnya terjadi juga di pendidikan. Ada beberapa sekolah kan pasti kita lihat yang mungkin sekolahnya itu sangat fokus hanya untuk menerima mahasiswa atau siswa dari agama tertentu saja. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga sekolah yang misalnya dia sekolah agama tertentu tapi masih menerima anak-anak dari agama lain selama mereka mau ikut belajar di pelajaran agama tersebut. Nah, yang terakhir dari 3 persepsi itu tadi, persepsi terhadap perempuan, persepsi terhadap alam, dan juga persepsi terhadap bisnis, itu pada akhirnya akan mempengaruhi pandangan kita atau persepsi kita tentang dunia yang lebih besar lagi. Maka dari itu kita penting banget nih untuk tahu sebenarnya kenapa sih orang itu bisa punya pandangan dunia yang berbeda-beda, kenapa orang bisa menjalankan hidupnya secara berbeda-beda. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya hari ini. Kalau masih belum paham, jangan lupa kalian bisa nonton ulang, kalian bisa baca slide materinya, atau kalian juga bisa baca bukunya. Nah, untuk memastikan bahwa kalian sudah benar-benar menonton video ini, jangan lupa like dan komen. Komennya tulis aja nama kalian sendiri sebagai bahan saya untuk melakukan presensi juga. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dan kita akan berbicara mengenai
agama.